semua gunung itu, di gunung itu menulis hukumnya sendiri itu, dan kita mesti baca hukum yang ditulis oleh gunung, hukum yang ditulis oleh pohon, hukum yang ditulis oleh sungai, hukum yang ditulis macam. Manusia itu mengklaim dia dapat hak dari alam, oleh karena itu dia bisa eksploitasi. Padahal yang lebih penting kan memahami bahwa alam menulis hukumnya sendiri itu, dan manusia itu tinggal membaca tuh. Itu yang kami lihat, bahasa perempuannya adalah pembangunan di Sembalun itu. Satu, kami lihat terlalu laki-laki wajahnya, Pak. Terlalu laki-laki. Ya. Maskulin berarti selama ini ya. Terlalu maskulin. Jalanan kita dibangun hanya untuk mobil dan motor. Ini kami dapat info baru-baru ini. Raffi Ahmad investasi. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kesempatan sangat istimewa. Saya dapat malam ini bersama Bung Rocky Gerung. Selamat datang di YS Podcast. Bung Rocky. Menjamu saya dengan makanan paling eksotik di Asia Pasifik. Masya Allah. Yaitu pelecing kangkung. Kita baru makan pelecing kangkung dan habis satu piring. Dan ada Mbak Lia juga di sini. Nah, ini Sembalun Nina. Nah, beliau sudah lama bergerak juga ini Bung Rocky nih di Sembalun. Bagaimana isu-isu terpinggirkan, tapi Mbak Lia berusaha dorong terus ke tengah. Nah, inilah tugas beliau di situ. Di segmen pertama saya akan mencoba menanyakan ini pertanyaan trivia. Jawabannya satu kata. Ya, tidak, setuju. Pokoknya itu. Ada 10 pertanyaan. Jawab serempak. Pertama, apakah seaplane glamping di Segara Anak setuju apa tidak? Tidak. Oke. Apakah kereta gantung ke Rinjani? Tidak. Oke. Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Propok di Sembalun ini setuju apa tidak? Jelas tidak. Wah, tidak semua ini guys. Kita tunggu berikutnya. Ada isu pengaspalan untuk jalur trekking ke pos 1 Rinjani? Tidak juga. Ojek ke pos 1 dan pos 2 Rinjani? Oke. Waduh. Saya ini kalau jawab. Saya nggak bilang iya, ya sudah ojek. Ojek ini. Ojek tuh. Ya. Ojek kuda. Ya ojek apa aja kan? Ojek, yang penting kuda, ojek. ya. Ada alat bantu untuk naik pokoknya. Ya. Itu natural. Oke. Villa di perbukitan dan persawahan Sembalun? Tidak. Oke. Perusahaan properti masuk Sembalun? Tidak. Retail modern masuk Sembalun? Tidak. Ini kami dapat info baru-baru ini. Raffi Ahmad investasi di Rinjani? Tidak. Tidak. Oke. Yang terakhir. Iya, ada. Raffi Ahmad dan geng kemarin ke sana dan kayaknya siap investasi di situ. Terakhir, sistem kuotasi ke Rinjani dan Seven Summit. Harus. Ya. Oke, saya rasa ini udah sepakat. Oke. Kita akan ya. Terakhir. Bung Rocky Gerung siap berKTP Sembalun? Saya nggak perlu 2 KTP di Sembalun, cukup 1. Tadi udah punya. Udah punya. KTP Sembalun ternyata. Tadinya kita mau pindahin Bung Rocky ke Sembalun karena beliau sangat suka dengan Rinjani. Oke, kita masuk ke berikutnya Bung Rocky. Berbagai macam kejadian kemarin terjadi di Sembalun, terutama di Rinjani ya. Bahkan ya dengan beberapa kejadian kemarin ya Rinjani menjadi sangat viral. Apa pendapat Bung Rocky tentang Rinjani saat ini? Dia telah berubah dari tempat hiking jadi tempat selfie. Kan sebetulnya itu alasannya kenapa orang ke Rinjani untuk show off atau sekedar menunjukkan bahwa dia pernah di situ tuh. Ya. Oke, lebih itu ke jawaban pendeknya. Jadi lebih ke show off di media sosial. Iya, karena saya baca itu begitu banyak operator yang atau agen itu backpacker ngumpul ketemu di mana tuh, dan sama sekali tidak ada pengetahuan tentang ekologi gunung itu. Mereka nggak ngerti psikologi dari Dewi Anjani kan itu. Oke, menarik nih. Sekali lagi saya ini untuk acara yang besok ini. Besok kan ada Bung Rocky akan berbicara tentang standar pendakian global di Bapeda. Tapi saat yang sama di pusat juga ada proses perizinan seaplane dan glamping. Menurut
Bung Rocky, apakah memang seperti ini pendakian standar internasional? Diterjemahkan ya, filosofi pembangunan untuk wisata pendakian ini harus seperti apa sebetulnya menurut Bung Rocky? Saya seorang konservatoris jadi mesti ada poin dulu baru kita bisa nego tuh. Ya okay. Mungkin aja ada bisnis itu, tetapi secara prinsip itu semua gunung itu menulis hukumnya sendiri itu, dan kita mesti baca hukum yang ditulis oleh gunung, hukum yang ditulis oleh pohon, hukum yang ditulis oleh sungai, hukum yang ditulis macam-macam oleh rumput di situ kan. Nah, glamping itu artinya mengabaikan semua hukum itu tuh. Mendarat burung besi di situ itu artinya tidak minta izin pada karper, pada ikan mas yang ada di Segara Anak itu. Ya. Oke, jadi harus banyak mendalami filosofi sebetulnya baru bisa. Nah, bukan mendalami. Poin kita selalu kita ada di dalam upaya untuk pindah dari natural right ke the right of nature. Natural right itu artinya manusia itu mengklaim dia dapat hak dari alam. Oleh karena itu dia bisa eksploitasi. Padahal yang lebih penting kan memahami bahwa alam menulis hukumnya sendiri itu, dan manusia itu tinggal membaca tuh, bukan manusia yang mengeksploitasi alam. Jadi natural right itu artinya hak manusia untuk mengeksploitasi alam. Nah, sekarang kita batalkan itu, kita kembalikan pada hakikinya itu, bahwa alam menulis hukumnya sendiri. Jadi from natural right to the right of nature. Oke, kita akan kembali, Mbak Lia. Selama ini, nah, yang sudah berkecimpung cukup lama, terutama di isu perempuan ini beliau ini, Bung Rocky ini. Jadi sudah banyak isu-isu karena memang semuanya berawal dari bagaimana madrasah pertama itu. Nah, itulah sebetulnya yang banyak diperjuangkan oleh Mbak Lia. Apa sebetulnya Mbak Lia dari pertanyaan saya tadi itu? Apa menurut Sembalun Nina yang saat ini diperjuangkan? Iya. Rangkum ini, Rob. Yang kami lihat adalah kita ini lost in translation. Pembangunan kita ini. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide, konsep-konsep pembangunan yang luar biasa. Saya sustainability, saya gender, saya circular economy. Tapi begitu kita menerjemahkan konsep itu menjadi pemikiran, menjadi program, beda lagi ceritanya. Kita bicara pembangunan berkelanjutan, satu tarikan nafas dengan bicara growth. Ada begitu banyak oksimoron. Kita membangun Sembalun dengan merusaknya. Kita mencerdaskan masyarakat dengan membodohinya, ya nggak sih? Jadi itu yang kami lihat. Bahasa perempuannya adalah pembangunan di Sembalun itu, satu, kami lihat terlalu laki-laki wajahnya, Pak. Terlalu laki-laki. Maskulin berarti selama ini ya. Terlalu maskulin. Jalanan kita dibangun hanya untuk mobil dan motor. Pariwisata sekarang dibangun hanya untuk wisatawan, semua itu bukan lagi milik kami hampir-hampir. Hampir semua ruang publik kami sekarang harus kami bagi untuk wisatawan. Harus kami bagi dengan investor, harus kami bagi dengan masyarakat dari luar yang ingin menikmati indahnya Sembalun dan membangun villa di sana misalnya. Dan itu saya lihat selama ini masyarakat Sembalun sangat apa ya bahasanya, Rocky ya? Menerima, legowo. Sangat-sangat siap berkompromi. Diskusi-diskusi dalam grup-grup di sana itu yaitu resiko kita menjadi masyarakat di destinasi. Bahasa beberapa teman, tidak semua. Jadi memang kalau kita bertanya, ketika Yusron tanya saya, tadi jawaban saya hampir sama-sama ya kita, Rok ya. Tidak. Tapi kalau hadirkan 1% yang menikmati pariwisata dari Sembalun sekarang, bisa jadi jawabannya berbeda. Ya kan? Jadi ini sekarang masalah pembangunan nggak akan bisa membahagiakan semua orang, jelas kebijakan apapun. Pertanyaannya, siapa yang dibahagiakan? Berapa orang yang dibahagiakan mungkin ya. Dari pernyataan Mbak Lia, Bung Rocky, sejauh mana sebetulnya Rinjani dan Sembalun menurut Bung Rocky ini bisa dikomodifikasi? Coba kita lihat kata komodifikasi. Itu jadi sinonim dari destinasi. Yang dikomodifikasi apa? Ya destinasinya tuh. Sekarang pertanyaannya, destinasi itu diaktifkan dengan perspektif apa? Tadi developmentalis atau ekologis, atau ada bisnis di situ yang mengincar fee, dan dia bisa jaminkan akan ada pengamanan segala macam. Tetapi resultnya
adalah rusaknya rahim bumi itu. Kan begitu ada destinasi maka di situ akan ada growth. Ada growth di situ ada speed, ada ada kompetisi pasti ada profit. Dan itu semua ethics of right, keinginan bahwa ini hak gue nih. Sementara ethics of care-nya supaya feminist point of view-nya itu diabaikan tuh. Padahal ekologi itu selalu lekat dengan pengertiannya sendiri, eko. Jadi sebetulnya kerumah tanggaan itu oikosnya itu yang diabaikan demi pamer kapital. Jadi sekali lagi kita terpaksa mesti bicara tentang sistem di belakang itu. Lebih dari itu, yang kita sebut market economy itu boleh aja tuh untuk jadi sinyal efisiensi itu. Demand berapa, cost-nya berapa tuh, supply harus berapa. Dalam urusan pariwisata misalnya tuh oke aja. Tetapi kalau market ekonomi itu kemudian intrusi ke dalam culture, lalu jadi market society. Jadi semua sistem berpikir efisien itu ada di dalam masyarakat. Masyarakat diubah, itu yang terjadi tadi, komodifikasi. Jadi kenapa komodifikasi? Karena market ekonomi itu spill over ke dalam market society itu, atau menjadi market society di dalam local culture itu. Wow, ini berarti ada pergeseran Mbak Lia nih. Selama ini yang Mbak Lia lihat, apakah masyarakat kita enjoy nggak dengan perubahan-perubahan yang, karena menurut berita-berita ya ada perubahan ekonomi, ada kemajuan yang ada di sana. Tergantung banyak hal ya, Pak ya. Tergantung siapa lawan bicara kita, apa kepentingannya, apakah dia dapat keuntungan. Jadi gini, kami memetakan saat ini misalnya nih, kami sedang proses membentuk asosiasi pengusaha Sembalun, Rob. Asosiasi pengusaha investor nih, agar kami bisa menagih kewajiban moral mereka terhadap timbal balik lah. Yang kami lihat adalah kami memetakan respon nih, persepsi dari mereka. Dan kami melihat ada dua. Ada yang memang ingin ada order di situ, Rocky. Jadi nggak ada aturan main nih sekarang. Ada yang ingin ada order, tapi ada juga beberapa itu yang justru menikmati chaos itu, yang mendapatkan keuntungan dari ketidakteraturan itu. Di satu sisi misalnya kami berusaha membangun satu distribusi mata air yang terintegrasi. Lagi-lagi we have disaster capitalism terjadi di sana, di mana banyak juga teman-teman kita di situ yang kaya mungkin ya dari kondisi kekurangan air itu, karena mereka ngebor, jual air tandonan, dan mereka dapat banyak uang dari sana. Ya kalau masalah air Sembalun teratasi, nggak ada lagi mata pencahariannya, lebih seperti itu. So saya rasa yang terjadi di sini ini adalah salah kelola. Salah kelola. Iya, diskusi tadi di awal. Tadi bicara market. Kita mengelola destinasi, mengelola Sembalun ini, pertama kita reduksi dia menjadi destinasi dan Rinjani. Lalu kita kelola produk ini dengan prinsip market base. Apa yang diminta pasar itu yang kita kasih. Pasar minta aspal ke pos 1, dibuatkan aspal. Pasar minta ojek karena malas naik Rinjani, ini pendaki kita, Rob. Nah, beliau tadi setuju. Saya masih anggap itu pos 1 itu ya itu semacam punggungnya aja itu. Ada aja. Kan nggak fair juga semua orang. Ya ada yang orang udah tua, dia pernah naik Rinjani waktu remaja. Gitu. Dia mau nikmati lagi udah nggak bisa. Padahal dia ingin betul bahwa dia lamar pacarnya itu di pos 1 gitu, pos 2 tuh. Oke lah. Gitu. Wah, contoh lainnya lagi. Ada yang minta kolam meskipun dingin dan nggak bisa direnangi, dibuatkan kolam. You see, so kita destinasi ini tidak punya bargaining power di situ. We serve the market. Kehilangan arah. Kurang lebih. Bung Rocky. Nggak punya arah. Sudah berapa kali naik ke sana kan sudah bisa melihat. Diskusi kan udah sering dengan teman-teman di sana. Ya kalau pengelolaan pariwisata yang seperti dikatakan Mbak Lia tadi, ini untuk kembali ke rule-nya ini, apa sebetulnya sarannya Bung Rocky? Jadi seluruh dunia pariwisata itu ada di dalam sebut aja mode of thought yang akhirnya menyadari bahwa lebih banyak kita tinggalin ecological footprint di situ, jejak kerusakan dibandingkan dengan kenikmatan estetik yang kita bawa pulang tuh. Jadi banyak orang yang merasa, waduh nyesel ya gue bawa ini sih waktu itu sih
Edelweiss, akhirnya dia nyesel bahwa dia pernah berfoto dengan Edelweiss yang dipetik gitu ya. Itu penyelesaian kemudian ketika mereka mulai merasa oke, kita mesti do speak environmental ethics, do speak feminist point of view kan itu. Tapi itu penyelesaian berikutnya. Nah, itu yang mesti diucapkan lebih awal sebetulnya. Kan banyak orang yang tidak merasa penting, satu waktu dia akan sesali. Ketika grammar dunia itu bicara tentang environmental ethics, dia merasa malu pernah naik ke Rinjani dan pernah buang sampah di situ kan. Ini yang mesti diselundupkan ke dalam kebijakan itu. Nah, selama itu nggak ada, ya udah lama-lama nanti terakhir saya lihat jalur Torean itu. Ya masih cukup lah, tapi saya hitung ya ini paling dalam 2 tahun ini itu yang tangga-tangga kayu itu nanti pasti diganti tangga besi itu karena pasti akan dibor itu di batu itu kan. Jadi hal ini sebetulnya yang saya anggap kurikulum tentang ekologi itu mesti jadi panutan pertama dari setiap sebut aja tadi pengusaha bisnis, bisnis itu. Jadi betul-betul dia mesti ambil prinsip yang paling utama yaitu ethics of care tuh. Nah, Mbak Lia, ini menarik ini. Jadi apakah pada pengalaman Mbak Lia ini pemerintah itu tidak perlu lagi ragu, malu mengakui apakah selama ini memang salah kelola di situ? Tanya Rocky dulu ya. Ya pemerintah mesti akui. Coba saya kasih. Mungkin sebelum dia gempa itu saya masih naik ke situ. Di Pelawangan, saya bilang pada ranger di situ, kelihatannya ini akan jadi gunung internasional. Karena trail run segala macam itu mulai dibikin dan saya ngomong dengan di bawah itu turis mancanegara udah di situ tuh. Saya bayangkan misalnya dengan apa yang ada di Nepal, pengelompokan itu ada, tetapi semuanya datang dengan ide yang sama, yaitu dia tahu Himalaya itu di atas sudah mulai cair segala macam kan. Jadi dia mulai berpikir bahwa saya datang ke situ justru untuk mendidik teman jalan dia tuh. Itu mulai terjadi kalau saya baca itu. Karena itu terakhir di Pelawangan saya bilang mesti ada pos alternatif, sebut aja kalau belum beli pos tetap itu, tetapi dengan rutinitas itu, supaya jalur itu kan jalur yang terakhir, jalur 3-in-1 itu kan, 3 langkah turun 1 langkah itu kan. Jadi mesti ada pos yang menetap di situ. Ya diputar aja orangnya. Saya tanya ya mesti ASN, ranger mesti ASN segala macam. Lah itu kan kita tahu tuh mental ASN itu kalau nggak ada order dari bosnya tuh dia diam kan. Itu udah ada order atau nggak ada duitnya ya. Lebih yang volunteer ini dikasih sertifikat karena mereka yang mengerti genealogi dari gunung itu, yang mengerti bagaimana sebetulnya syarat minimal untuk melanjutkan dari Pelawangan ke Dewi Anjani kan, itu yang mesti diberikan. Nah selama ini itu nggak terlihat, jadi saya merasa gue udah pernah kasih tahu ya, Pelawangan mesti ada pos utama di situ. Kan di waktu itu dia bilang ini ada sinyal loh, Telkomsel masih dapat sedikit di sana. Perkuat aja sinyalnya kan, supaya nggak melapor ke bawah yang mesti naik lagi tuh, seperti kasus berhasil itu kan. Tadi saya mau nyebut selundupin, gimana cara nyelundupin gitu kan, nyelundupin pemikiran-pemikiran ini ke pemerintah, ya kan? Ini fasilitas penyelundupan di podcast ini. Iya, tapi powernya penyelundupan ini sampai mana itu kan kita nggak bisa ukur. Iya, kita bisa nilai pasti kalah sama kapital pada akhirnya kan. Jadi walaupun kita pesimis, tapi kita mesti beritahu berusaha beritahu tuh. Dan kelihatannya kalau kita kampanye ke dunia akan kutuk nanti kan Sembalu. Itu akan ada kampanye besar-besaran bahwa kepentingan ekologi itu diabaikan hanya karena APBN kita harus ditopang lewat destinasi yang merusak lingkungan itu. Jadi satu ide besar bahwa kembalikan nature itu ke dalam kepemilikan, terutama yang kita sebut tadi local culture. Tetapi sekarang karena monetisasi, local wisdom itu akhirnya dikuasai oleh local kingdom. Karena jadi agen juga di situ kan, agen kapital kecil itu. Kalau kita cari teknik penyelundupan yang lain gimana? Kayak tadi. Apa coba contoh? Iya, kayak misalnya tadi nih, apa pertanyaan tadi tuh? Malu ngaku gitu ya? Iya. Iya. Saya lihat ada proses ya, ada beberapa sekarang itu.
Kalau misalnya dulu ketika awal-awal saya mulai mengerjakan pekerjaan ini, saya 2020 waktu bikin Sembalunina, saya melihat ada satu karakter kolektif nih di sistem kita yang itu tadi kita harus bicara dengan affirmative inquiry gitu kan, Rob. Jangan bilang gagal, jangan bilang mangkrak gitu kan. Ya jangan bilang tidak bisa gitu. Nah sekarang itu sudah mulai tuh, bahkan ada di beberapa forum terbuka pejabat kita sampai bilang ya ini memang kita bersalah dengan masyarakat Sembalun ini, membiarkan dia dibuka begitu lama tanpa perencanaan, nggak ada DTR, nggak ada master plan, you know, sampai jadi kondisi saat ini. Jadi itu sudah mulai ada. Hanya itu kan oknum, masih oknum nih. Ya. Nah sekarang untuk kita bisa mendorong pemahaman satu orang ini menjadi pemahaman kolektif sistem, itu nih butuh kerja-kerja kami yang teknik ini dan butuh amplifier seperti Rocky ini sebetulnya kita mau amplifier duduk ini. Bisa ya terus. Sebulan ini saya bolak-balik ke Pekanbaru, ke Tesonilo itu untuk meminta perhatian pemerintah, karena pemerintah lagi mau ambil semua lahan yang bermasalah secara legal itu. Tetapi harus ada jaminan bahwa lahan itu dikembalikan pada fungsi primernya, konservasi itu. Nah, kan kita mulai curiga nih, ya lahannya diambil negara tapi setelah itu dibagi-bagi lagi pada pebisnis kan. Nah nasibnya adalah 2 gajah itu yang saya lagi bela bersama Kapolda Riau ini kan, Pak Jenderal Heri Remen. Yang gajah itu ada di konservasi Tesonilo, tapi makin lama kita sisi. Lalu saya diskusi sama Kapolda, bagaimana kalau si gajah ini kita angkat jadi warga kehormatan Provinsi Riau itu. Baik. Jadi dia buat ekologi jalan. Dia mau apa, ASN kalangan Pemda langsung bereaksi, nggak bisa itu, sampai pusat bereaksi. Ini kan yang warga negara kan yang harus manusia, ini melanggar hukum. Jadi bayangin kemampuan untuk berpikir alternatif, think the unthinkable, nggak bisa. Padahal ini cuma simbol itu kan. Di India tuh udah itu Rok ya, yang sungai mana itu yang diberikan hak manusia itu? Ya New Zealand itu ada sungai dikasih hak hidupnya. Dan di beberapa negara bagian di Amerika itu pet itu binatang perahan mesti masukin kartu keluarga. Jadi tetap sistem kita itu sebetulnya berupaya untuk ambil tadi, kita selundupkan ide itu, tapi karena cara berpikirnya itu ya formal logics dari teknokrasi itu, maka dia menganggap wah ini nanti undang-undangnya berubah apa enggak, bukan soal undang-undang, soal membentuk mindset yang baru tuh, bahwa penghuni dari rumah negeri ini atau Indonesia ini bukan cuma manusia tapi ada makhluk di situ kan. Wow. Ini menarik. Iya nggak sih? Ini kalau di tataran konseptual itu ini nggak sih, Rob? Ekosentris versus antroposentris. Ya itu yang kita ini apa-apa itu tadi apa istilahnya lagi, yang demi manusia you know? Apa-apa itu dibuat demi manusia. Bahkan kebijakan untuk kita misalnya penutupan Rinjani 3 bulan itu ekosentris untuk membiarkan Rinjani regenerasi dan seterusnya. Tapi pun tetap di situ ada alasan keselamatan manusia. Dan seterusnya. Betul. Itu kita kayak selalu dalam mode menyusul gitu enggak sih? Ketika di luar orang sudah tidak lagi pakai beton untuk sungai, kita justru sedang ngedam gitu enggak ya? Itu yang kita mau terangkan pada pemerintah, pada pengambil keputusan. Coba ganti cara berpikirnya tuh. Seluruh dunia sekarang berpikir tentang only one earth, nasib bumi itu. Yang manusia ini, usia bagi bumi manusia ini udah cukup. Akan terjadi pergantian makhluk. Apa melalui proses artificial intelligence, setelah itu kemudian lompatan genetik. Kan nggak mungkin terus menerus hanya makhluk manusia yang menetap di bumi kan. Itu yang kita lihat bahwa tadi ecological footprintnya, antroposinya itu makin lama makin berbahaya tuh. Dan intinya kurikulum ekologi ini harus diimplan ke dalam kurikulum SD, mulai dari SD, dan anak-anak itu mengerti bahwa dia bukan satu-satunya makhluk yang berpikir bersama bumi. Ada makhluk lain yang cara berpikirnya harus kita hargai juga tuh. Tapi di kurikulum saat ini
Ya dosen. Baru lagi loh. Ya anak-anak yang ikuti isu luar negeri justru lebih pintar dari dosen atau gurunya kan gurunya. Baik. Iya masih feodal, masih apa namanya? Cara-cara lama Mas. Ya, ini kayak desain kerusakan ini struktural nggak sih Rocky? Kayak misalnya pemekaran desa saja. Ya struktural artinya sistem itu akhirnya mengeksploitasi yang tadinya mungkin disadari enggak, tapi betul. Ya kalau undang-undang desa dari Aceh sampai Papua sama tuh, ya artinya sistem investasinya juga akan mengikuti itu kan. Nah, wow. Itu. PR berat Mbak Lia. Jadi usaha bagaimana sebetulnya usaha Sembalun Nina ini? Ini kalau kita bilang ini tembok Cina berhadapan sama temboknya. Karena saya tahu betul Bung Rocky. Ini cukup lama teman-teman, bahkan mereka ini sempat sinis. Ya. Kok kayaknya kami udah bergerak sekian lama, kok sendiri terus kok nggak gerak-gerak gitu loh. Iya. Well, ada banyak situasi yang buat itu terjadi. Yang pertama ide-ide ini kan sangat abstrak loh. Semua yang dibicarakan tadi itu konsep abstrak yang sulit divisualisasi oleh banyak orang. Yeah. Terutama orang-orang nggak suka diskusi apalagi kan apa sih Rocky ini Lia nih ngomong masalah melulu gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mulai, ini kami di Sembalun Nina itu Rocky mendorong perubahan institusional. Karena kami sangat mengapresiasi kerja-kerja community base, tapi tanpa ada satu ikatan legitimasi dan seterusnya, perubahan yang dibangun itu nggak bertahan. Jadi salah satu karya terbesar yang kami banggakan sekali adalah lahirnya DMO itu, DMO rumput hybrid kata bilang. Jadi perubahan institusional yang kita butuhkan, artinya dulu saya PNS 6 tahun. Saya sempat agak antipati karena saya paham bagaimana situasi di dalam gitu, tapi ketika akhirnya saya mulai bekerja kembali dan apapun yang saya kerjakan ketika saya bereksperimentasi itu berantakan. Hasil-hasil edukasi fasilitasi saya itu tanpa kerja-kerja advokasi untuk mengikat dengan sistem. Nah, yang saya lakukan sekarang situ. Edukasi, fasilitasi, advokasi. Ibaratnya kami melahirkan DMO ini sebagai itu tadi alat negosiasi. Alat negosiasi. Oke. Alat negosiasi dengan kekuasaan untuk memang kan gradual kita bisa percaya itu. Tapi satu waktu harus ada radical break. Kapan? Saat ini? Ya itu maksudnya. Satu waktu dia akan tumbuh bersamaan dengan ide global advokasi lingkungan dunia kan. Jadi kita satu waktu akan ditagih oleh anak-anak muda di Eropa misalnya untuk di ban produk-produk kita atau misalnya satu waktu saya ngajar di mana itu di Polandia itu terus mereka mulai mempersoalkan ya ada kopi bagus dari Indonesia dan kami mesti tahu kopi itu ditanam di bukit keberapa di Gayo. Mereka mulai riset tuh, bukankah bukit itu 6 bulan lalu masih hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi misalnya kan? Lalu dia mulai lobby Green Party Eropa supaya jangan beli gitu. Itu bisa terjadi loh. Dan itu karena itu saya bilang itu momentum itu pasti akan ketemu karena the new grammar di dunia sekarang adalah terutama soal environmental ethics kan itu. Teknokrat kita harus juga diwawasankan dengan cara itu. Dan itu pertama-tama fungsi dari si Raja Antoni, si menteri segala macam menteri yang terkait itu kan. Ya. Betul. Jadi Bung Rocky kalau melihat skup NTB nih, kan kita lebih dengan yang ada kejadian terakhir ini kita kayaknya lebih terfokus ke sana. Jadi walaupun ada balap di sirkuit Mandalika, kayaknya isu itu tidak bisa diangkat di sini gitu loh. Tapi itu semuanya ternyata pindah ke sana. Nah, apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini menurut Bung Rocky apakah tepat pertama menutup, terus kemudian memperbaiki, menata kembali, membiarkan alam tumbuh dengan caranya selama beberapa waktu? Apakah sebuah pilihan yang tepat pada opsi lain? Itu minus malumnya begitu. Yang memang ada tinggal itu kan dia nggak bisa bikin apa-apa bisa pilihan lagi. Cuma itu yang tersisa kan. Baik. Tapi sebetulnya ke depan mesti mulai dengan mitigasi mesti disiapkan dulu. Dari awal kan dalam soal-soal yang menyangkut penjagaan lingkungan, penjagaan keselamatan, sistem mitigasinya apa sebetulnya? Nah itu yang kira-kira buta huruf atau gagu seluruh Indonesia juga begitu tuh. Jawabannya itu. Jawabannya viralism.
Iya, dia kan Iya. viralism dulu kan. Mitigasi Betul. kita itu viralism, Viralism. pengembangan pariwisata kita itu selfie based tourism ya Rob. Iya, itu. Oke. Menurut Mbak Lia, apa PR Sembalunina yang kira-kira besar dan butuh bantuan Bung Rocky untuk amplifikasinya? Gak usah banyak, Rocky ini banyak bebannya nih, beban Iya, Indonesia iya. dia bawa kemana-mana. So, ya, Ya, sama ini podcast. Oke. sesederhana pansos kayaknya ya. Ah. Jadi gini, kerja-kerja unglamorous di bawah Iya. ini Rocky, kami mendorong kiri kanan, baru kami komunikasi bagus, nemu orang yang mendengar dan mau paham gitu. Tiba-tiba dimutasi, right? Tiba-tiba ganti dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak hurdle yang akhirnya memperlambat proses-proses perbaikan itu terjadi. Ya. Dan akhirnya banyak sekali sumber daya dan waktu yang habis untuk mengulang proses yang sama. Oke. Dan memperkenalkan lagi diri. Saya yang tidak terkenal ini, right? Pikiran saya kalau seandainya dia perkenalkan saya, misalnya, atau perkenalkan siapapun yang mengerjakan hal yang sama, Di endorsement. itu bisa cepat gitu prosesnya. Ya, tapi Bisa itu shortcut. tapi proses itu juga bukan proses deepening dari kepribadian orang kan. Oke. Nah, saya tetap anggap bahwa mesti ada satu misterium tremendum itu, sesuatu yang penuh misteri tapi kemudian meledak. Meledak. Kan. Jadi kan ini soal yang tadi saya pakai istilah radical break. Dan di dalam semua event yang ada radical break, Ya. dignity kita itu yang mesti kita pertaruhkan itu. Dan orang mesti Ya. pada akhirnya dia terima dignity dia itu yang benar, saya yang salah tuh. Jadi kalau misalnya kita menyesal, waduh dipecat dari AS segala macam, ya artinya kita nggak tulus juga, karena kita tahu konsekuensinya. Karena kita kenapa gue dipecat? Ya karena bos gue dungu, kan gampang tuh diselesaikan di kepala kan. Oke. Jadi kok saya resign dulu, Rob. ya, saya oke, sama aja tuh, karena value-nya beda gitu kan. Tapi itu tidak bisa Baik. ditukar tambahkan dengan aktivisme kan itu, dan bukan banyak soal begituan kan. Betul. Oke, Mbak Lia. Nah, ini ada hal yang kegelisahan yang perlu ditanyakan ke Bung Rocky sebelum kita itu. Terlalu baik. Udah sejam nih, serius. Belum. Ada yang perlu lebih didalami lagi nggak ke Bung Rocky? Iya. Itu saya kalau lihat Rocky di media itu berbicara tuh kayak nggak ada yang off limit gitu loh. Ya nggak sih? Sekarang itu ada seolah-olah tidak ada yang tidak boleh dibicarakan sekarang gitu ya. Iya kan, justru itu yang kita mau buka supaya anything goes itu kan. Kan dasarnya itu kan. Jadi kayak sekarang saya baru tahu ada Sembalunina tuh, tapi idenya jelas mendasar itu. Apalagi Sembalunina itu didasarkan pada hak perempuan untuk menerima kesejahteraan langsung dari alam. Nggak perlu lagi berantar oleh pasar kan. Kan itu intinya kan. Jadi kalau seorang manusia dieksploitasi oleh manusia yang lain, maka manusia ini akan mengeksploitasi alam. Nah, bagian yang paling proletar dari sistem sosial itu adalah perempuan. Jadi perempuan itu adalah proletariat di dalam soal ekologi. Yang paling menderita kerusakan ekologi pasti perempuan. Karena dia punya uang, tetapi suplai gasnya nggak ada, terpaksa dia masuk hutan, ambil kayu di situ. Lama-lama dia dituduh sebagai pencuri itu. Padahal ya buat bertahan gitu kan. Jadi subsistensi itu ada tuh. Bahkan Rob, kami itu tidak berjuang untuk kesejahteraan saat ini. Yang kami perjuangkan itu adalah hak untuk memelihara. Ya itu aja, itu ruang minimal hidup itu kami, aja. Bayangin. Itu pun sulit gitu. Itu pun harus berpolitik, bayangkan. Masuk politik pada akhirnya. Artinya berjuang melalui itu. Ya gerakannya mesti gerakan politik. Nggak bisa juga hanya bersuara di bilik kecil. Berpolitik dengan cara kita. Ya banyak hal yang kita bisa teorikan, kita belajar Vandana Shiva, kita tahu teori subaltern dan segala macam. Tetapi langkah mesti diambil kan, itu dasarnya. Jadi ya Sembalunina dan mungkin perlu ganti-gantian. Kalau energi Sembalunina udah hilang, diganti dengan Sembalunino, karena El Nino dan El Nino dia selalu trade off. Nina itu perempuan. Perempuan di sini. Laki-laki. Nina laki-laki, betul. Well, kami tidak eksklusif perempuan sebenarnya. Enggak, tapi jangan apologetis dong. Kami tidak eksklusif, tetapi ideologi kami, perspektif kami adalah feminisme. Supaya jelas dong itu kekentaraan itu.
I think saya bisa bilang bahwa kami ini proud feminist. Hanya kami berusaha menghindari terlalu banyak explaining ourselves. Oh ya, kalau itu. Karena tetapi di dalam diri kita masih dituntun oleh the very ideas of feminism. Iya, kalau itu sepakat. Jadi ada nilai tawarnya juga nih Mbak Lia nih. ya, tetap ada elemen of pragmatism karena mesti deal dengan banyak orang yang belum nyampe itu kemampuan abstraksi tentang apa itu natural right itu kan parah, apalagi birokrat yang memang birokrat nggak begitu, dia cuma ngintip proyek yang ada cashbacknya. Itu kan. Terjawab Mbak Lia ya. Iya, ini kita mau ngajak Rocky untuk bantu kita berpikir apa namanya akal sehat untuk melawan akal bulus. Iya. Dan pragmatisme itu tadi, Rob. Kami sampai harus saya sebenarnya ya ingin berjuang tuh bersama-sama karena yang terdampak dari ketidakadilan ini ya laki-laki dan perempuan meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi pada akhirnya pragmatisme itu kami mulai dari awal bahkan karena kalau kerja antar gender itu kita banyak sekali ngurusin hal-hal yang nggak penting. Ya itu betul. Di konteks sosial kita di kampung. Tahu saya itu. Akhirnya ya udah sama perempuan aja lu biar kita enak rapat gitu kan. Oke, menarik nih, luar biasa Bung Rocky. Semoga senang bisa ngobrol. Misinya ke sini bisa mengamplifikasi banyak isu-isu yang seharusnya kita memang harus didengar oleh banyak orang. Bung Rocky, closing statementnya terkait dengan kita berbicara Sembalun Nina, berbicara Rinjani, berbicara bagaimana sebetulnya keberpihakan kebijakan pemerintah untuk terutama di Rinjani dan Sembalun. Ya, keindahan itu tidak pada mata tapi pada penghayatan. Oke. Keindahan Rinjani itu bukan dipandang-pandang, dihayati. Dihayati. Oke, luar biasa. Mbak Lia? Closing statement. Ya, ini perjuangan berat. Teman-teman yang cinta dan peduli dengan Rinjani, dengan Sembalun itu sangat banyak, termasuk Rocky sendiri. Jadi kami ingin mengundang sebanyak mungkin orang untuk membantu kami, orang-orang Sembalun ini, untuk bisa mendampingi pemerintah dalam proses penerjemahannya. Kami berdebar-debar nih, konsep pariwisata mendunia, global, standarisasi internasional, itu keren semua. Tapi nanti bagaimana menerjemahkannya itu yang mengkhawatirkan kami. Karena kelihatannya selama ini kita itu tadi sering lost in translation. Dan akibatnya paradise lost. Paradise lost. Pride lost, life lost, future lost. Saya khawatir dengan masa depan anak saya. Anak saya malah sama orang tuanya karena dia tidak lagi punya sungai tempat bermain. Hal-hal sederhana itu yang pemerintah, pejabat, policy makers yang mendesain pembangunan Sembalun tanpa kami tidak melihat, tidak merasakan semua itu. So saya tidak tahu, mungkin Pak Gubernur, Pak Bupati, policy makers kita mendengar ini. Kami di Sembalun jujur, semakin kami mendengar akan ada banyak perhatian untuk kami, Rocky, kami semakin berdebar-debar. Ya, itu selalu. Anak saya, dia 12 tahun, dia bahkan sampai bilang, it's better to stay unnoticed by the government. Anak sekecil itu, dan itu menyedihkan. So teman-teman media, terutama teman-teman pejuang keadilan, bantu kami mendampingi, menjaga surga ini bareng-bareng untuk mendampingi pemerintah dalam proses penerjemahan program-program kerennya itu. Ya, ini bagian kerja-kerja YS Podcast. Apa yang bisa kami lakukan, karena ini sudah ketiga kalinya Mbak Lia kesini dengan membawa isu-isu yang berbeda, Bung Rocky ini. Ini sebuah keistimewaan juga. Akhirnya Bung Rocky, Mbak Lia ini bisa kita bersama-sama membicarakan satu hal demi anak cucu kita Mas yang akan datang. Ini PR-nya berkepanjangan Bung Rocky, sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa berdampak ke depan. Tidak hanya saja kita berbicara tentang Sembalun, tentang Rinjani, tapi juga nanti akan berbicara tentang daerah yang luas, terutama di Nusa Tenggara Barat. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke, I do believe we shall overcome someday. Wah, luar biasa, siap. Ini keistimewaan buat YS Podcast. YS Podcast ya. Bisa menghadirkan Rocky Gerung di sini, sangat luar biasa. Ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.